Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang remaja ini sudah 25 tahun atau 30 tahun. Yang tua, ya, lagi ayah, 80 lebih. Gejala rumah sakit, dokter yang sama, penyakit yang sama. Ketika itu dokter memberikan resep kepada orang yang tua di 80 tahun. Drone karena katuha, mesin pi kalemah, nyo nejib ubat seperempat mentang, seperempat sendok. Baik leletah kemah tu memang. Seperempat sendok mentang. Kagep di luangnya. Penasaran kan yang geduk gepreh memang. Gepreh pasien selanjutnya. Kemudian ketika itu masuk yang remaja tadi, Pak. Ketika masuk yang remaja tadi, dia keluar, itanya ngaci ubat berubat. Hai ubat sama lah kau. Drone padum dosis. Hai lun sabuh sendok. Sabuh sendok lun kawai udik lun di dunia masa drone sabuh sendok lun seperempat sendok. Hana ada kena, Pak. Hana putar preh yang ubud lah, yang ubud. Wate yang ubud ditebit, itanya yang liurun Tuhan benar. Drone padum, paci kalau obat. Hai sama obat lah kau. Kita obatnya sama tapi dosis kau berbeda. Kamu nak berapa dosisnya nak? Saya setengah sendok. Oh, hana ada itu setengah sendok dan seperempat sendok. Hana pak dengar doktor. Hana dengar doktor. Saya mau buat dosis sendiri. 1 kali 1. 3 je tak botol. Mau kemah ada ya, Mak? Mau kemah ada. Nyawa teh kemah ya petalah doktor. Mak. Ya doktor bahkan long ka kemah lin tolong ka lagi nya salah don aja obat. Hai salah do ke draw. Dia pegat dosis ke draw, Mak. Sekarang kita terima saja dosis yang diberikan oleh Allah. Rezeki kita nyoronyo 20% tak terima maknya. 20% tak terima ngaju. Karena dosis kita memang seperti itu. Menyogejok dosis yang lebih lam 50% mungkin temayang-temayang dua, Mbak. Kalau lewat kedai Allahu Akbar, ala azan tapi azan, Mbak. Nyo pelanggan sedang ramai ke azan lah. Nya kapal lewat, Mbak. Nya gara-gara dosis le dosis, Mbak. Le dosis. Maka waktu kejo dosis ni tak terima ngaju, ya, Mbak. Nyo dosis ni alhamdulillah, ya, Mbak. Nah, orang perle dosis juga, ya, Pak. Kenapa? Dia sanggup menjaga dirinya. Walaupun banyak harta ketika azan kabak masjid kanyan, Pak. Utsman bin Affan itu dosisnya 3, ya, Pak. Dosis 3 gitu. Ya, ya, Pak. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu dosis 3, ya, Pak. Orang paling kaya, ya, Pak. Tapi ketika azan, awai gaknya hadir masjid dibandingkan orang gasing-gasing yang lain, Pak. Awai gaknya tu. Ketika masalah sedekah, awai gaknya idiku, Pak. Perle. Cok je kata Utsman. Lampuh loncok, ya, Pak. Perle, korma loncok. Perle. Bahkan Utsman bin Affan pernah memberikan ratusan ontanya untuk bisa perang, Pak. Untuk modal perang. Kiban Utsman bin Affan, Pak. Dia Utsman bin Affan itu dosisnya sudah tinggi, Pak. Banyak model-model katanya dosis bacu-bacu kejo. Orangnya kejo bacu. Tengok ke ele bacu tu, nyan, Pak. Tengok kebetulan oleh Allah. Kenapa demikian? Walau basatallahu rizqa, kalau dosisnya semuanya sama, la bagau fil ardi, mereka akan ingkar nanti kepadaku, kata Allah. Maka aku berikan dosis sedikit-sedikit. Maka kita ini husnudzan saja kepada Allah. Begitu juga kepada dokter, husnudzan kepada dokter, ya, Pak. Baik gara-gara dia dosis hana betul dokter, hana jali. Padahal dia sudah memperkirakan semua. Nyo dosis no duno, nyo dosis duno, karena mendum, Pak. Ya, takarannya sudah ada. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nyo hana pupu lebih watai baca hana pupu karena libur, Pak. Ya. Kan lebih 5 menit atau 10 menit, ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya, orang yang akan disebutkan sekarang ini itu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Menyohana berarti tidak beriman, imannya bermasalah. Iman kepada Allah dan hari akhirat itu bermasalah. Hari akhirat itu kata Imam Al-Qurtubi mencakup semuanya, Pak. Beriman kepada kematian. Dia yakin dia akan mati. Maka menyuruh yakin mati hanya pegang macam-macam, ya. Dia yakin alam barzakh. Itu yaumul akhir juga. Dia yakin dibangkitkan di padang mahsyar, itu yaumul akhir juga. Dia yakin dihisab di padang mahsyar, itu yaumul akhir juga. Dia yakin nanti akan digiring apakah ke dalam surga atau ke dalam neraka, itu yaumul akhir juga. Maka kata kuncinya, orang-orang ini yang disebutkan ini, apabila tidak melaksanakan ini, maka dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Yang pertama siapa? Fal yukrim dhaifahu. Orang yang memuliakan tamu. Orang yang tidak memuliakan tamu berarti keimanannya bermasalah. Berarti dia yakin kepada akhiratnya bermasalah. Ini yang memuliakan tamu. Muliakan tamu itu kan relatif, ya, relatif.
Jadi bukan artinya umanyo tutah tak berat halun tutah Pak. Jadi arti memuliakan tamu itu datang itu secara umum. Getanyo senang Pak, senang. Kan jam metro makin tutah kena Pak. Ya, itu berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapapun tamu itu Pak. Rasulullah didatangi oleh Yahudi hana mekrok muka Pak. Ada wanita Yahudi mendatangi Rasulullah, "Ya Muhammad, hana mekrok muka, kepun aja kena hana mekrok muka Pak." Ya. Kenapa? Karena dia adalah tamu. Ya, Pak, dia adalah tamu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini diulang-ulang oleh Allah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, diulang-ulang lagi Pak. Tapi intinya apa? Yang kedua, falyasil rahimahu. Jalinlah hubungan silaturahmi. Maknanya seorang yang bengeh-bengeh ke adik, bengeh-bengeh ke bang, bengeh-bengeh ke kak, atau bengeh-bengeh ke keluarga mak atau keluarga ayah, berarti keimanannya masih bermasalah. Ya, keimanannya masih bermasalah. Menyokaru-karu tajuk yo alah kakelah cok jo kedrong gede. Cok kedrong gede ya Pak. Baik karu-karu ne, ku karu-karu Pak. Ya. Baik sensio ya Pak. Ya. Nyo sensio karu ne. Jadi ku poda karu ngan keluarga ro karu ku karu-karu Pak. Ngadek ro karu ku karu ngadek ro ne Pak. Ya. Oh masalah tanah baik cok jo gede Pak. Itu tanah kata Rasulullah. Sejengkal tanah yang nanti bermasalah, kita menyerobot tanah orang lain, itu di hari kiamat kata Rasulullah, itu di leher dia, itu digantung apa? Seberat langit dan bumi gantung Pak. Padahal tanah cuma satu jengkal saja Pak. Tapi nah kaya Pak, nyo tanah lun, tapi nah kena Pak, nya batas robot tanah kau Pak. Hati-hati kata Rasulullah. Kamu sudah mengambil punya orang lain. Nanti walaupun cuma satu jengkal, itu beban itu akan diberikan di leher kamu seluas langit dan bumi Pak. Maka ji menyaitok, kaku bah gede, mendawa bah gede Pak. Bah gede, hana bupu Pak, bah gede Pak. Hana bupu, pun mendawa Pak tempat tanah honda. Ya. Kita yakin begini saja, tanah kita akan dikembalikan di padang mahsyar. Kita tuntut di sana saja Pak. Kita tuntut saja pada Allah. Lun ya Allah, naha lun thinan ya Allah. Maknanya apa? Sudah ada yang membela kita untuk masuk ke neraka Pak. Mana tanah itu Pak? Ya. Berarti kan punya serobot bah gede, alhamdulillah. Baik serobot juga gede. Ya, bah cok juga gede. Ya. Kemudian yang ketiga, falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman itu mengatakan kata-kata yang baik atau diam. Kenapa mengatakan kata-kata yang baik? Seorang dengan mulut inilah dia bisa masuk ke dalam neraka. Dengan mulut ini bisa masuk neraka. Dan dengan mulut ini seorang bisa masuk ke dalam surga. Nah tidak orang tahajud genyan pegatnya pegat je ibadah. Tapi mulutnya ini membuat susah tetangganya. Itu menak tapi tetangganya. Maka orang ini keimanannya bermasalah. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain, tempat dia di dalam neraka, dalam neraka, Pak. Ahli ibadah tapi menyakiti tetangganya, tempat dia dalam neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pembahasan pada pertemuan yang lalu, Pak. Hakul jiran. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini hadis yang selanjutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Faqala, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Manusia pertama mana yang saya harus berbuat baik kepada dia duluan? Ya entah le. Ini manusia kan banyak. Yang pertama sekali manusia saya berbuat baik kepada dia itu mana duluan? Itu mana duluan itu? Gejawab Rasulullah, "Qala ummuk," ibumu, nyana, mak. Teman saya yang ada di apa namanya? Di Ule Karing ya, Pak. Kami satu ini dai perkotaan. Beliau mengatakan dinampakkan lagi video-videonya, Pak. Di sana ada panti jompo. Dinampakkan ke saya satu-satu, Pak. Nyosa pedih. Bandung betul. Pada ada dinampakkan seorang ibu. Ustaz coba lihat ibu ini, Ustaz. Dong kalian, pekan ibunya. Saya pikir ibu ini rumah enggak ada lagi. Saya pikir ibu ini anak enggak ada lagi. Ustaz tahu siapa ibu ini? Itu apa anaknya? Seorang pengusaha dia anaknya. Rumahnya besar sekali. Dia pengusaha, Ustaz. Tapi hanya kepegah tahu, Mbak. Dia tutup-tutupi, Pak. Ibunya anaknya pengusaha. Makanya ketika ibunya tinggal di rumah, haek gejagale, Pak. Gecok geajok pantai jompo. Maka ibunya mengatakan, "Ustaz benetepu, lun kan dorong gasin, Ustaz."
Anak lo orang kaya. Tapi anak lo hana akhlak, hana adab je. Lo ni petinggai bab panti jompo. Seumur hidup saya enggak boleh lagi kembali ke rumah itu. Pakan pegak kutoi nan. Lontoi sembarangan, hana so jaga, menyona jaga habis pempeng. Maka anak saya menitipkan saya di panti jompo, berapapun biayanya akan diberikan. Kalau meninggal you tanam, menyo meninggal you tanam. Kalau dia butuh apa-apa copeng, padum biaya, copeng. Kalau dia sakit berobat nyopeng. Tapi jangan pernah menghubungi saya lagi. Putusah lun. Ya putusah memang. Ya. Kemudian ibu itu meninggal dunia. Waktu ibu itu sakit, ditelepon oleh teman saya. Pak, mak Adron sakit. Wih jawab. Kali lun pegah perjanjian katanya. Menyo sakit copeng, lun transfer peng. Be ajak perkara ulung kena. Saya sedang berusaha ini sekarang. Ya nembak. Saya sedang berusaha, saya sedang dengan konsumen saya. Padum perlepeng. Bengeh ngan lun, Mbak. Yang bengeh ngan lun. Waktu meninggal, ditelepon lom, mak kamu meninggal. Apa jawab orang tadi, Mbak? Kalau lom pegah meninggal tanam. Padum berlepeng. Akhirnya teman saya datang ke pengusaha ini, itu nak pengusaha, Mbak. Kurang aja Adron. Nyan mak Adron. Selamanya lon yang puji mak Adron, Mbak. Lon kan anu. Saya bukan anaknya. Kurang aja durhaka Adron katanya, Mbak. Nyan. Setelah itu dia kembali, Mbak. Artinya apa? Memberikan gambaran. Seorang ibu itu sanggup dia itu menyekolahkan anaknya, puluhan anak sanggup dia sekolahkan. Peraya anu Pak. Iblau baje ka anu. Pesekula Pak. Nyan. Maka dia anu pun ada kagak suling anu pun. Anak kedua kai mula, ipu je lompat tarik lompat. Tarik anu pun anu kelai kai plung aleh hoi plung. Ijuk lo makanan yo ka salah juk lo. Anu yang pun kagak juk dua ga Pak. Maka je payah pun nomboi Pak ulai Pak. Nomboi sana nomboi dua nomboi 10 Pak. Maka supaya dijih lo runci. 10 orang anak ini sanggup dikasih makan, Mbak. Walaupun dia tidak punya kerja. Sanggup diberikan makan, sanggup disekolahkan, sanggup diberikan baju. Tapi 10 orang anak belum tentu dia bisa menjaga satu orang ibunya. Jaga, Mbak. Padahal Rasulullah mengatakan, yang pertama sekali yang harus kamu berbuat baik adalah ibumu, kata Rasulullah. Ibumu. Nyo katanya hana, Pak. Ngan kolega ile, Pak. Pekan kolega, dia yang berbuat baik kepada saya. Dia memberikan pekerjaan kepada saya. Hanya terdepu mak yang membesarkan kita dalam kandungan lembah. Itu kolega itu cuma memberikan pekerjaan saja kepada kita. Kalau kita tidak produktif, ipecat katanya Pak, li kolega itu Pak. Apakah nyobos lonyo? Orang raya harus tajak Pak bos ile aja Pak. Tanya pekan, hai bos lon kerja Pak. Hai mak aja Pak. Mak kan bos le lebih dari bos mak Pak. Dalam kandungan ni peraya Pak, dalam kandungan ya Pak. Sampai 9 bulan setelah lahir menyobro akai mak ico itik langkrung ni Pak. Tapi kan tidak. Ipu mano ijaga lembak, ipu sikuna lembak, ijo bajel, mandu ijo mak, semua diberikan. Ya, Mak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama ummuk, ibumu. Qala summaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, ummuk, ibumu, kata Rasulullah. Kedua gue mak. Pemuda ini bertanya lagi, qala summaman. Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu, sampai 3 kali Pak. Ya, ibumu. Summa man qala abuka, baru ayahmu yang keempat. Muttafaqun alaihi. Nya nama mak akan meninggal. Nya nama mak akan meninggal. Kita kan pernah membaca hadis kemarin di belakang itu. Ada seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya senang bersedekah. Tapi ketika beliau meninggal dunia tidak bisa bersedekah lagi. Apakah pahalanya sampai kalau saya bersedekah untuk ibu saya yang sering bersedekah? Iya ya Rasulullah. Iya kata Rasulullah. Ibumu dapat pahala walaka ajrun, kamu dapat pahala juga. Ya nama. Ada hadis yang sudah pernah kita baca pada pertemuan yang lalu. Hadis ini hadis sahih. Ya nama. Dan kita juga bisa berdoa kepada kedua orang tua. Mak hanale tak berdoa ke runci Mbak. Pertanyaannya, apakah runci dengar katanya? Apakah ibu mendengar? Apakah ayah mendengar? Yang tajak kubu Mak. Apakah apa aku buat tu tak berdoa rabbighfirli wali. Nyampui nak gedepu kan yang tanya otrok kena. Gedepu pekan nak gedepu Mak. Mana dalilnya? Mana dalil seorang ibu yang sudah meninggal dia bisa mendengar ucapan anaknya? Mana dalil seorang ayah yang sudah meninggal dia tahu doa ayah dan doa anak-anaknya? Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan jihad dalam sebuah peperangan. Rupanya banyak orang kafir yang meninggal, Pak, yang mati, Pak, orang kafir berjejer di situ semua.
Sahabat-sahabat sedang sibuk dia, nah yang pegelih pedeng, nah yang pegelih luka-luka, tapi Rasulullah mendatangi jenazah itu. Apa kata Rasulullah? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Wahai orang-orang kafir, apakah kamu sudah mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah untukmu, yaitu azab? Pernah mendeme? Nana rasa? Nana depu? Kata Rasulullah. Sahabat mendengar dan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau ngomong dengan siapa ya Rasulullah? Ngentau ngepengahbang ya Rasulullah? Dengan ini orang ini. Hai ya Rasul, urunya kan mati ya Rasulullah. Kepun pengahbang urut mati. Rasulullah menghardik sahabat tadi. Apa kata Rasulullah? Asmi bihim wa absir, kata Rasulullah. Kamu tahu enggak? Pendengaran mereka lebih dahsyat dibandingkan pendengaran kalian. Kalian dalam jarak 100 meter hanya dengar tepu. Baik 100 meter, Pak. Kadang-kadang 2 meter urung yang kaklo, Pak. Hai dengar tepu ci. Hai dengar tepu. Hai, tak pakai loudspeaker. Hai dengar ci, Pak. Orang mati ini pendengarannya lebih dahsyat dibandingkan pendengaran kalian. Sama seperti kalimat asmi bihi mu'absir ketika Allah mengatakan di padang mahsyar, Pak. Asmi bihi mu'absir juga. Padahal neraka itu 500 tahun perjalanan kaki, Pak. Tetapi penduduk-penduduk yang ada di padang mahsyar sudah bisa mendengar teriakan neraka, Pak. Dari jarak 500 tahun perjalanan kaki. Ini namanya asmi bihi mu'absir. Apalagi kita duduk di samping kuburan mak, Pak. Atau kita berdiri di sini kuburan mak 1 kilo, Pak. Nah, dengar punya, ya lebih-lebih tolong, Pak. Allah jioh dah, dengar kan nak dengar, Pak. Maka ketika kita datangi kuburan itu pun, tak pegah abang dengan kubur, Pak. Maaf belum kata lat truknya, ya, Pak. Lun kata lat truk, lun lonjak gede, gedengar kan nak gedengar, Pak. Gedengar, Pak. Apalagi ketika dia meninggal dunia. Nyawa dia meninggal, tak petau mak abak pinyong dah petau, Pak. Tak pegah ada. Lu lelaki maah, Pak. Lu lelaki maah lawainya, gedengar kan nak gedengar, Pak. Getanya mentang dah fikir yang kahana aja hele, Pak. Ya, Pak. Makanya kalau kita berdoa nanti, Rabbighfirli wali walidayya, uruci itu pun kai berdoa ni leun alhamdulillah. Uruci gitu so anu yang hantai berdoa ke uruci itu so, Pak. Nyo doa dari tipulan. Jero tha ni leun kau. Tipulan membaca tai doa ke leun, Pak. Bibit anu leun, he leun peraya, Pak. Itu pun uruci kahana itu pun, Pak. Ya, Pak. Maka tahu, Pak. Jadi makanya ibu sampai 3 kali dan ayah cuma 1 kali. Maka kalau mereka memang sudah meninggal, kita tidak bisa berbakti lagi, berdoalah, Pak. Berdoalah. Kan hana gedengar. Makanya ketika masuk ke kuburan umum, itu disuruh ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyan. Pun dengar, Pak. Cuma apa? Lam yarud. Mereka tidak bisa menjawab. Kalau bisa dijawab, hana le urunjak kubur. Orang pelung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya urung payah pelung, Pak. Jangan kau urung tengku payah pelung, Pak. Tengku payah pelung. Padahal kagak yasin tabuh Quran tabuh kagak jaan, Pak. Gedengar jawab salam kagak pelung-pelung, Pak. Quran gerok dorong gerok, Pak. Karena gejawab salam. Maka lebih bagus lagi setelah assalamualaikum secara umum di depan kuburan mak dah ucap assalamualaikum mak, Pak. Nya gejawab gerok kan nya, Pak. Nya. Atau ya assalamualaikum ya begiban ya. Memang kalian lihat orang yang kata sakit, Pak. Ipakah abang kubur, Pak. Ipakah abang kubur. Inilah yang dilihat oleh sahabat Rasulullah SAW ketika ngomong dengan mayat, Pak. Kita yakin dengan hadis Rasulullah itu, Pak. Artinya apa? Hana perlu ragu. Patrok kena mentang mak kayak itu pun, Pak. Anak lo katro anak lo lagau, Pak. Katro anak lo. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hadis selanjutnya. Ya, nyo hana apa? Lebih 5 menit, setengah 7 dah ada. 5 menit tu, Pak. Wa anin Nabi sallallahu wa anhu. Ya, ini kalau disebutkan anhu berarti hadis yang di atas tadi juga sama juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok beda-beda. Ada anin Nabi, kemudian ada qalan Nabi. Ya, Pak. Yaqulun Nabi. Ini hadis muqalqal dan hadis mu'an-an. Ya. Nyo an yaqulu ini itu muqalqal nanti. Kalau an hadis mu'an-an. Ya, Pak. Hadis mu'an-an lagi. Raghima amfun lega ulang Rasulullah. Ini sebuah kalimat makna kinayah. Raghima amfun celaka rugi kata Rasulullah. Rugi sekali kalian 3 kali diulang oleh Rasulullah. Apanya yang rugi? Man adraka abawaihi, dia bisa hidup bersama kedua orang tuanya. Endal kibari, ketika orang tuanya sudah katuha, dia masih bisa bersama kedua orang tuanya. Ruginya apa?
Ahaduhuma au kilahima, atau dia bersama salah satu keduanya. Ibunya mungkin sudah duluan meninggal ketika dia masih bayi, atau waktu dalam kandungan kan meninggal ayah. Maka ketika dewasa dia haituri ya, atau salah satu keduanya, ibu saja atau ayah saja. Setelah melahirkan meninggal ibunya, hanai kalian mak atau ayah saja, atau kedua-duanya. Kedua-duanya maksudnya apa? Sampai orang tuanya tua dia masih bersama orang tuanya. Rugi, apanya yang rugi? Falam yadkhulil jannah, dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Apa maksud sabda Rasulullah ini? Kalau kita melihat ini karena hadis Muslim, ini hadis Muslim. Kalau kita lihat hadis Imam Al-Bukhari, itu ada hadis yang kurang bisa kita pahami. Ada sebuah kitab namanya Fathul Bari, Pak. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di dalam kitab beliau Ubinu Tebay, Pak. Tulisannya kecil-kecil lagi, Pak. Ubi-ubi tulisan, Pak. Mungkin kalau dibesarkan lagi tulisannya Ubinu, Pak. Kalau diterjemahkan lebih lagi, Pak. Semeter setengah mungkin, Pak. Mbak tak kala mentang payah dah garu-garu oleh, Pak. Kenapa? Karena kita butuh kepada kitab itu. Kenapa butuh? Ada beberapa penjelasan hadis yang tidak kita pahami, Pak. Salah satunya ini. Kok seorang bisa masuk ke dalam neraka? Apa maksudnya tidak bisa masuk ke dalam surga? Maksudnya, seorang itu rugi, kata Rasulullah, kunci surga ada di rumahnya, tapi dia masih mencari kunci surga di luar. Orang cik mentang naik rumah, padahal cukup dengan menjaga orang tuanya, dia sudah dapat kunci surga. Dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, dua-dua atau salah satu saja, Pak, berbakti kepada ayah. Yah baik ne kerja le ne i mentang ina bodon tenang mentang yah. Yah apa kebutuhan tenang mentang don yah, Pak. Maka seorang anak berbakti saja kepada ayahnya, berbakti saja kepada ibunya, atau berbakti saja kepada keduanya, maka kunci surga sudah ada. Maka Rasulullah mengatakan, rugi seorang itu, tidak bisa masuk ke dalam surga, padahal kuncinya ada di rumah. Ya minta kunci luar, Pak. Ya pegah Pak urunci Pak Mak, lun menjaga kedih lebar na bakti sosial. Pu bakti sosial. Ya urung taif, urung gasin. Hai mak nai rumah pun dah urung gop katanya, Pak. Mak nai rumah. Lebih baik dah urung mak. Nyo dah urung gop, Pak. Lagi urung anak gop. Anak roh mendarah, Pak. Ya pernah anak gop ini begini. Anak gop, anak roh tak pernah. Kita ini memberikan pelajaran apa namanya? Psikologi kepada suami istri, Pak. Ini jangan begini, nanti secara psikologinya jangan ribut-ribut. Gaknya yang pegang rumah karung ngelindu, Pak. Ya apa ya pernah kau, Pak. Ini sama seperti kita mengajarkan anak orang lain, Pak. Mengajar anak orang lain padahal pahala ada di rumah, Pak. Pernah anak draw, Pak. Nyan pahala, Pak. Nyo tahu roh negak yang cara negak na cara. Bahkan ketika ada pernah negak, nyan tak kutu-kutu oleh, Pak. Ne baca ne nyo dah pegang, Pak. Bye pegang lian ne, Pak. Memang karena hidup tepui, Pak. Tak gusuk lah oleh kan bana dah pegang. Bye pegang, Pak. Iplung ni kena ita tarik le get. Nanti kalau bisa jawab nanti kasih hadiah lah, Pak. Ne bye Pak Haji. Hana pengen je ni, Pak. Hana pengen, Pak. Kati plong hana pengen. Tak gusuk lam anak alhamdulillah tak berdoa lam Allah. Ana dah ana ban. Nya talah 3 tek tepot ni, Pak. Penjajan hana le ni. Talah 3 tek. Yang telah 3 tek habis ni, habis. Baik awal-awal le rumah. Baik minta makanan kena ada pi luar gede. Anu ya, Pak. Anu gara-gara ya kurunci mana, Pak. Ya itu pot ni, Pak. Ya hana jajan li. Kana roh lagi yang katanya. Kana kok ki pandai sayang-sayang anak kok, Pak. Anak kok carang ni, Pak. Anak roh bodoh ju, Pak. Nyan, Pak. Jadi makanya apa? Kunci surga ada di rumah sebenarnya. Seorang anak kunci surga naik rumah, Pak. Nayah nama ni, Pak. Nanu lah, Pak. Oh lon tak tanya tak dakwah kau punya. Anak roh tak dakwah hidup tepui, Pak. Nyan. Ketika kita minta pahala pun, saya mau cari pahala mudahwahi orang lain. Bagaimana Fatihah yang benar, bagaimana anak roh mau Fatihah tanja ni, Pak. Inang roh mau Fatihah tanja ni, Pak. Maka anak dah pernah, Pak. Kau dah pernah lagi. Ya. Maka ini ya maksud sabda Rasulullah tadi, Pak. Artinya pahala itu sebenarnya tak perlu kita cari jauh-jauh. I rumah roh na pahala, Pak. Dah pernah anak roh na pahala, Pak. Oh katanya dah pegang nanti kalau seorang meninggal dunia. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tak pegah tu ya Allah lun hana ilmu yang bermanfaat. Urang lain je dakwahnya je karena je baca kitab dakwah bagap. Katanya je pegah hanjeun, Pak. Tak pernah anak draw rumah anak draw dah pernah. Nyan, walaupun katanya hanjeun ci, tak perlu buku-buku taharah cara berwudu. Habis tak baca tak pernah anak ci wudu siga anak. Nyan salah yang betul bina anak. Dah baca le buku, Pak.
Yang baca doa ne bina ne nya kapan me pahala kedanya Pak. Kalau kita meninggal dunia, salah satunya adalah wa ilmin yuntafa'u bih. Nya nanu menyoraya, Pak. Nya yang tingkat yang memberikan pelajaran pertama sekali kepada dia. Seorang anak yang menjadi penghafal Quran, dia berterima kasih kepada siapa? Bukan guru hafalannya, tidak, kepada guru yang mengajarkan abatasa. Nyan Pak, yang tinggal ji. Pui pegah nyo kurelo nyo, menyohan je abatasa, pandai najik lo hafal Quran. Makanya ambillah andil ini untuk kita Pak. Tak perlu anak kedua kena Pak. Nak baca anak, baca Fatihah anak, nyopo nak, aci hafalnya nak, ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kasih 7 lewat ya Pak. Ya. Janji kita 6:30 pas tadi. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.